Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Masis dari Prodi D3 Akuntansi 2021, kelas Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Untuk soal nomor 2 adalah PT Avizur merupakan perusahaan tas yang berlokasi di Jakarta Utara. Harga jual tas per unit adalah 250.000. Estimasi kenaikan harga dari tahun 2018 ke 2019 adalah 25%. Persediaan akhir barang jadi yaitu 25.000 unit dan persediaan awal barang jadi yaitu 30.000 unit. Berikut adalah data-data yang dibutuhkan. Jumlah persediaan awal kain di TW1 yaitu 4.000 meter dan benang sebanyak 1.200 gulung. Jumlah persediaan awal untuk tahun kedua bahan baku diperkirakan naik 10% tiap triwulannya. Berikut adalah tabel data historis penjualan untuk tahun 2016 sampai 2018. Beserta ada tabel pemakaian bahan baku yang akan digunakan. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak. Yang kedua, menyusun anggaran produksi dengan stabilitas produk. Yang ketiga, menyusun anggaran stabilitas persediaan. Dan yang keempat adalah menyusun anggaran persediaan bahan baku langsung terdiri dari anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi produk dan persediaan. Untuk yang pertama adalah kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan metode rata-rata bergerak. Tapi kita terlebih dahulu untuk mencari perkiraan harga penjualan PT Avizur untuk tahun 2019. Di TW1 di tahun 2019 ini kita dapat dari penjumlahan dari TW1, TW2, TW3, dan TW4 di tahun 2018 lalu dibagi 4. Nah, untuk mencari TW2 ini kita dapat dari penjumlahan dari TW2, TW3, TW4 dan di tahun 2018 dan TW1 di 2019 lalu dibagi 4. Dan yang untuk mencari TW3 adalah kita dapat dari penjumlahan dari TW3 dan TW4 2018 serta TW1 dan TW2 2019 lalu dibagi 4. Nah, untuk mencari TW4 di 2019 itu kita dapat dari penjumlahan TW4 2018 ditambah TW1, TW2, TW3 di 2019 lalu dibagi 4. Hasilnya adalah 116.875. Lalu dari TW1, TW2, TW3 dan TW4 di tahun 2019 ini kita akan jumlahkan. Total adalah 444.375. Lalu yang kedua kita harus mencari perkiraan harga jual selama 2019. Nah, harga jual per unit di tahun 2018 adalah 250.000 unit, adalah 250.000 rupiah. Nah, ini kita dapat dari soal. Beserta estimasi kenaikan harga tahun 2018 ke 2019, kenaikan harga jual di 2019 adalah 25%. Nah, harga jual per unit 2019 yaitu 250.000 unit dikali 125%. Hasilnya adalah 312.500. Lalu kita dapat menyusun anggaran penjualan PT Avizur untuk tahun 2019. Nah, ini penjualannya tahun 2019 kita pindahkan ke sini. Lalu harga jual per unitnya kita dapat dari sini. Lalu penjualan per unit dikali harga jual per unit. Untuk yang kedua adalah anggaran stabilitas produk untuk PT Avizur untuk tahun 2019. Ini kita bisa pindahkan ke sini. Lalu sebelum itu kita memasukkan persediaan akhir. Nih, persediaan akhir barang jadi yaitu 25.000 unit dan persediaan awal 30.000 unit. Langsung kita masukkan ke sini dan ke sini. Nah, untuk mencari barang siap dijual, kita menjumlahkan penjualan dan persediaan akhir yang sudah tersedia, yaitu 444 di 375 unit ditambah 25.000 unit. Hasilnya adalah 469.375 unit, lalu dikurang dengan persediaan awal. Kita dapat total anggaran produksi atau produk diproduksi sebesar 439.375. Nah, ini kita bagi 4. Hasilnya adalah 109.844 untuk setiap triwulannya. Lalu persediaan awalnya itu kita pindahkan di sini, taruh juga di sini. Dan untuk persediaan akhirnya kita taruh juga di TW4. Nah, untuk mencari barang siap dijual di TW1 itu kita menjumlahkan produk diproduksi ditambah persediaan awal. Hasilnya adalah 139.844. Nah, untuk setiap triwulannya kita mencari barang siap dijual itu seperti itu. Lalu untuk mencari persediaan akhir di TW1 yaitu kita
mengurangi barang siap jual itu sebesar 139.444 untuk TW1 dikurangi penjualan. Begitu juga dengan triwulan-triwulan yang lainnya. Lalu kita akan mendapatkan persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir di TW1 itu adalah persediaan awal untuk TW2. Nah, seperti itu. Begitu juga persediaan akhir di TW3, di TW2 adalah persediaan awal di TW3. Begitu juga persediaan akhir di TW3 adalah persediaan awal untuk TW4. Lalu kita mencari anggaran stabilitas persediaan. Nah, untuk penjualannya itu sama kita dapat dari perkiraan penjualan PT Avizur tahun 2019. Nah, untuk persediaan akhirnya sama ada di soal dan persediaan awalnya juga sama ada di soal. Lalu kita menjumlahkan penjualan dan persediaan akhir yang tersedia. Hasil adalah 469.375 dikurangi persediaan akhir sebesar 30.000, yaitu kita mendapatkan total anggaran produksi atau produk diproduksi sebanyak 439.375 unit. Nah, sebelum kita bagi-bagi ke setiap triwulannya, kita mencari intervalnya dulu. Caranya adalah persediaan awal dikurangi persediaan akhir, lalu dibagi 4. Nah, karena ini positif, maka fluktuasinya adalah turun. Nah, jadi persediaan awal ini untuk TW2 30.000 unit dikurang 1.250 unit. Hasilnya ada segini. Begitu juga dengan TW3 dan TW4. Untuk TW3 itu 28.750 unit dikurang 1.250 unit, dan untuk TW4 adalah 27.500 unit dikurang 1.250 unit. Nah, setelah itu sama kayak di anggaran stabilitas produk, persediaan awal di TW2 adalah persediaan akhir di TW1. Nah, dari sini kita bisa juga pindahkan ke sini, ke persediaan akhir di TW1. Nah, itu kita tambahkan, kita mencari barang siap dijual. Caranya adalah penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan barang siap dijual. Nah, barang siap dijualnya itu dikurangi persediaan awal, hasilnya adalah segini. Hasilnya adalah 98.750. Begitu juga dengan TW2. Nah, persediaan akhir TW2 kita dapat dari persediaan awal TW3. Lalu kita jumlahkan penjualan di TW2 110.000 unit ditambah 27.500, hasilnya adalah 137.500 unit. Nah, kita kurangi persediaan awal di TW2 sebanyak 28.750 unit, hasilnya adalah 108.750 unit. Dan TW3 juga sama, persediaan akhir dari TW3 kita dapat dari persediaan awal TW4. Nah, penjualan dari TW3 ditambah persediaan akhir TW3 hasilnya adalah 143.750 unit. Dikurangi persediaan awal TW3 sebanyak 27.500, hasilnya adalah 116.250. Begitu juga dengan TW4. Ini persediaan akhirnya kita dapatkan dari sini atau dari soal. Di soal sudah dijelaskan. Kita tinggal menjumlahkannya saja, yaitu 116.875 ditambah 25.000 unit, hasilnya adalah 141.875 dikurang persediaan awal di TW4 sebanyak 26.250. Hasilnya adalah 115.625. Nah, total dari anggaran produksi atau produk diproduksi adalah 439.375 unit. Nah, yang keempat, kita mencari anggaran persediaan bahan baku, anggaran pemakaian bahan baku dengan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Nah, kita pertama mencari anggaran persediaan bahan baku menggunakan stabilitas produk. Nah, produksi di tiap triwulannya ini kita dapat dari sini. Kita bisa pindahkan ke sini. Lalu SUR-nya itu kita dapat dari soal beserta harganya ya. Nih, kita pakai ini. Nah, tinggal kita masukin saja. Kebutuhan bahan bakunya adalah produksi dikali SUR. Hasilnya adalah 54.922 unit. Dikali
harga per meternya. Itu kita dapat sebesar 2.446.750. Hasilnya sama tiap triwulannya. Jadi total biaya pemakaian bahan baku untuk kain di tahun 2019 adalah sebesar 10.984.375.000. Nah, untuk bahan benang, produksinya sama, kita dapat dari sini. SUR-nya itu berbeda dari beserta harganya. Langsung kita pindahkan saja. Nah ini 109.844 dikali 1, hasil adalah untuk kebutuhan bahan baku sebanyak 109.844 dikali harga per gulungnya sebesar Rp20.000. Hasil adalah 2.196.875.000. Begitu pula dengan triwulan yang lainnya. Jadi total biaya pemakaian bahan baku untuk benang di tahun 2019 adalah 8.787.500.000 rupiah. Yang kedua, kita mencari anggaran pemakaian bahan baku menggunakan stabilitas persediaan. Yang untuk produksinya itu dari anggaran stabilitas persediaan yang sudah kita cari tadi. Langsung kita masukkan ke sini. Untuk SUR-nya sama, ini kita dapat dari soal, beserta harganya juga kita dapat dari soal untuk kain. Dan kita kalikan produksi dikali SUR. Hasil adalah kebutuhan bahan baku sebanyak 49.375. Dikali 50.000 hasilnya adalah 2.468.750.000. Nah, untuk triwulan 2 kita kali 108.750 dikali 0,5 hasilnya adalah 54.375 dikali 50.000 hasilnya adalah 2.718.750.000. Nah, untuk TW3 produksinya adalah 116.250 unit dikali 0,5 meter hasilnya adalah 58.125 dikali 50.000 hasilnya adalah 2.906.250.000. Nah, untuk TW4-nya adalah produksinya 115.625 dikali 0,5 hasilnya adalah 57.813 unit dikali 50.000 hasilnya adalah 2.890.625.000. Nah, jadi total pemakaian bahan baku untuk kain di tahun 2019 adalah sebesar 10.984.375.000. Lalu untuk jenis bahan baku kain benang produksinya sama, kita dapat dari sini, dari anggaran produksi, anggaran stabilitas persediaan yang sudah kita cari. Itu SUR dan harga untuk benang kita bisa lihat di soal. Lalu kita kalikan produksi sebesar 98.750 dikali 1, hasilnya adalah untuk kebutuhan bahan baku sebanyak 98.750. Lalu dikali harga per gulungnya adalah 20.000, hasilnya adalah 1.975 juta. Nah, untuk TW kedua, produksinya adalah 108.750 dikali 1, hasilnya adalah 108.750.000 untuk kebutuhan bahan bakunya. Dikali harga per gulungnya, hasilnya adalah 2.175 juta. Untuk TW3, 116.250 dikali 1, hasilnya adalah 116.250 untuk kebutuhan bahan baku di TW3. Ini dikali harga per gulungnya sebesar Rp20.000. Hasilnya adalah 2.325.325 juta. Nah, untuk triwulan keempat produksinya adalah 115.625 dikali 1, hasilnya adalah 115.625 untuk kebutuhan bahan baku di TW4. Nah, ini dikali harga per gulungnya sebesar Rp20.000, hasilnya adalah Rp2.312.500.000. Nah, total biaya pemakaian bahan baku untuk benang di tahun 2019 sebesar Rp8.878.500.000. Nah, selanjutnya kita mencari anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama kita mencari dengan stabilitas produk untuk bahan kain. Nah, pemakaian bahan bakunya ini kita dapat dari total kebutuhan bahan baku, stabilitas produk, anggaran pemakaian bahan baku. Langsung kita pindahkan ke sini.
Lalu persediaan awal bahan baku itu kita dapat dari soal. Dari sini. Jumlah persediaan awal kain di TW1 yaitu 40.000 unit dan kenaikan untuk tiap triwulannya kita kalikan di persediaan awal bahan baku di TW1 untuk dikali 10% untuk mendapatkan persediaan awal bahan baku di triwulan kedua. Begitu juga di triwulan ketiga dan triwulan 4. Nanti persediaan awal bahan baku di triwulan kedua ini ada. Begitu juga di triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu kita jumlahkan pemakaian bahan baku dengan persediaan akhir bahan baku, yaitu 54.922 ditambah 4.400 unit. Hasilnya adalah total kebutuhan bahan baku sebanyak 59.322 unit dikurang persediaan awal bahan baku sebanyak 4.000 unit. Hasilnya adalah jumlah pembelian bahan baku sebanyak 55.322 unit dikali harga per meternya 50.000. Hasilnya adalah 2.766.093.750 rupiah. Begitu juga dengan triwulan-triwulan selanjutnya. Hasil total pembelian bahan baku di tahun 2019 adalah 11.077.195.000. Nah, yang selanjutnya kita mencari anggaran pembelian bahan baku untuk jenis benang, jenis bahan baku benang. Nah, pemakaian bahan bakunya kita dapat dari sini. Anggaran pemakaian bahan baku untuk bahan benang. Sudah dijelaskan di soal bahwa persediaan awal bahan baku untuk benang adalah 1.200. Nah, kenaikannya adalah 10% setiap triwulannya. Itu kita kali persediaan awal bahan baku TW1 dikali 10%. Hasilnya adalah 1.320. Nah, 1.320 ini atau persediaan awal bahan baku di TW2 adalah persediaan akhir bahan baku di TW1. Begitu juga dengan triwulan-triwulan selanjutnya. Caranya sama, yaitu pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku. Hasilnya adalah total kebutuhan bahan baku untuk TW1 itu sebanyak 111.164 unit. Lalu dikurangi persediaan awal bahan baku sebanyak 1.200 unit. Hasilnya adalah jumlah pembelian bahan baku sebanyak 109.964 dikali harga per meternya sebesar Rp20.000. Hasilnya adalah 2.199.275.000. Begitu juga dengan triwulan-triwulan selanjutnya. Jadi total pembelian bahan baku benang di tahun 2011 sebesar 8.078.638.400. Lalu kita cari anggaran pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas persediaan. Nah, untuk dari sini nih, dari anggaran pemakaian bahan baku yang sudah kita cari dari sini. Lalu persediaan awal bahan bakunya itu kita dapat dari soal sama seperti 10%. Nah, persediaan awal bahan baku di TW2 itu menjadi persediaan awal di TW1. Begitu juga dengan persediaan awal di TW3 adalah persediaan akhir TW2. Begitu juga dengan persediaan awal di TW4 adalah persediaan akhir di TW3. Lalu setelah kita dapat data pemakaian bahan baku, itu kita kali persediaan akhir bahan baku, dikali tambah persediaan akhir bahan baku, hasilnya adalah total kebutuhan bahan baku. Dikurangi persediaan awal bahan baku, hasilnya adalah jumlah pembelian bahan baku. Lalu kita kali harga, untuk kain harganya adalah 50.000, hasilnya adalah segini. Lalu ini kita jumlah, hasilnya adalah total pembelian bahan baku kain di tahun 2019 sebesar 11.077.195.000 rupiah. Lalu untuk anggaran pembelian bahan baku untuk jenis bahan baku benang. Nah, ini adalah pemakaian bahan baku kita dapat dari sini. Dari anggaran pembelian bahan baku yang ini. Ini kita dapat dari sini. Anggaran pemakaian bahan baku untuk jenis bahan baku benang. Nah, ya kita dapat dari situ. Lalu persediaan awalnya sama, saya dapat dari soal dikali 10% untuk TW selanjutnya. Nah, itu adalah TW2, persediaan awal TW2 adalah persediaan akhir TW1. Itu. Hasilnya adalah 8.798.638.400 rupiah.
Nah, untuk soal ketiga, PT Syara merupakan perusahaan produsen pembuatan tas dan sepatu. Lokasi kantor pusat berada di Jakarta Selatan, sementara pabriknya ada di kawasan Cibitung. Terdapat 3 departemen dalam produksi barang yakni 1, 2, dan 3. Alokasi BOP untuk masing-masing departemen adalah 30%, 40%, dan 30%. Berikut ini adalah daftar rincian beban yang diasumsikan untuk tahun anggaran 2019. Rinciannya adalah seperti ini. Yang pertama, kita diminta untuk mencari hitungan BOP dari rincian data di atas. Nah, kita mencari anggaran BOP-nya dulu. Nah, ini kita dapat anggaran BOP-nya adalah pembelian material tidak langsung, biaya tenaga kerja membantu produksi tidak langsung. Yang ketiga, beban perbaikan mesin pabrik, beban depresiasi mesin pabrik, beban perbaikan gedung pabrik, beban administrasi pabrik, beban listrik pabrik, beban utilitas pabrik, beban penyelia bagian produksi, serta beban lembut tenaga kerja pabrik tidak langsung. Nah, total BOP-nya untuk tahun 2019 adalah sebesar 305 juta rupiah. Nah, yang kedua, kita diminta untuk mencari beban dan produksi. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Pembelian material tidak langsung, ya tenaga kerja beban produksi tidak langsung, beban gaji divisi. Nah, data-data ini termasuk ke beban dan produksi untuk tahun 2019. Nah, total beban dan produksi tahun 2019 itu sebesar 419 juta rupiah. Nah, untuk komponen biaya produksi langsung, itu kita dapat dari pembelian material tidak langsung sebesar 40 juta dan biaya tenaga kerja membantu produksi tidak langsung. Maaf tadi kesalahan. Untuk beban untuk adalah sebesar 369 juta. Tadi saya salah langsungnya. Begitu juga dengan komponen biaya produksi langsungnya itu, ini adalah bahan bakunya sebesar 300 juta dan biaya tenaga pabrik baru langsungnya itu adalah langsungnya ada alokasi anggaran BOP Departemen 1, Departemen 2, dan Departemen 3. Nah, alokasi BOP-nya itu untuk Departemen 1 kita kalikan dikali persen. Untuk Departemen 2 itu 40% dan untuk Departemen 3 itu 5 adalah manfaat dari penyusunan anggaran BOP, yaitu untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, untuk mengetahui harga pokok produk secara lebih tepat, yang ketiga untuk mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan, dan yang keempat adalah sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Yang keenam adalah hal yang dilakukan manajemen dalam menyusun anggaran BOP jika ada beberapa mesin yang tidak produktif lagi adalah menyesuaikan produksinya dengan mesin yang ada dalam pabrik tersebut. Yang dimaksud dan dapat menyiapkan anggaran untuk perbaikan mesin yang tidak produktif tersebut. Jika memang tidak bisa diperbaiki lagi, maka mempersiapkan anggaran untuk membeli mesin baru. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.